Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kalian, Clarissa selalu berdoa semoga masalah kalian bisa segera terselesaikan. Oke, di kesempatan kali ini Clarissa akan ajak kalian buat general reading lagi. Dan dimana yang perlu teman-teman ketahui bahwa yang Clarissa lakukan sekarang sifatnya menyangkut energi banyak orang ya. Jadi bisa resonate bisa tidak, bisa vice versa atau terbolak-balik bisa tidak. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Saran dari Clarissa lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Untuk tema readingan kali ini guys, temanya adalah pertemuan paling mengejutkan dengan seseorang yang sayang banget sama kamu secara nyata, ya. Jadi di sini Clarissa melihat ya adanya energi pertemuan yang akan terjadi dalam hidupmu dengan seseorang yang sayang banget sama kamu, ya akan bertemu secara nyata. Jadi di sini kita akan melihat ya, mulai dari seperti apa ya seseorang yang akan menemuimu, kemudian bagaimana perasaan dia padamu, dan apa yang ingin dia lakukan saat dia datang bertemu kamu. Oke? Bagi teman-teman semuanya yang mau gabung ya, yang mau personal reading, coaching, bisa silakan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke? Nggak usah lama-lama ya, langsung saja kita akan mulai shuffle kartunya dan kita akan menarik energi dia. Jadi Clarissa akan melihat ya, seperti apa dia, sosok seseorang yang akan menemui kamu. Seperti apa energi dia, sosok seseorang yang akan datang menemui kamu. Seperti apa energi dia, seseorang yang akan menemui kamu. Seperti apa energi dia, seseorang yang akan datang menemui kamu. Oke, di sini Clarissa akan ambil satu kartu yang energinya paling strong banget ya, yang mewakili energi teman-teman semuanya yang melihat readingan malam ini. Oke. Wow, cukup bagus ya. Jika dilihat dari energinya, Clarissa bisa merasakan ya bahwa dia adalah seseorang yang menginginkan hubungan berkelanjutan secara serius, secara nyata dengan kamu. Di sini memang yang aku lihat ya, orang ini tulus banget sama kamu tanpa melihat kekuranganmu, tanpa melihat masa lalumu. Karena memang yang dia cari adalah seseorang yang bisa diajak untuk berkomitmen, ya, seseorang yang bisa diajak serius, dan ini semua ada pada diri kamu sehingga hal itulah yang membuat sosok ini merasa bahwa kamu ini bisa dia pertimbangkan sebagai masa depan cintanya dia, ya. Jadi kayak gitu. Aku merasa bahwa dia sepertinya ya, walaupun kamu sama dia baru aja mengenal ya, atau mungkin ada juga sebagian di antara kamu yang sepertinya udah cukup lama mengenal sosok orang ini, dia sepertinya sangat merasa bahagia banget ya ketika kamu hadir di dalam hidupnya dia. Karena ya bisa dibilang kamu orangnya apa adanya, kamu orangnya dewasa, kamu orangnya pengertian, perhatian banget sama dia. Dan hal itulah yang memang dia cari selama ini. Sehingga semakin lama energinya dia semakin sayang sama kamu. Walaupun demikian ya, namanya suatu hubungan itu gak lepas dari namanya suatu konflik. Ya terkadang memang ada fase-fase di mana kamu dan dia itu berantem ya, bertengkar. Karena di sini walaupun dia sayang sama kamu, tapi aku merasa bahwa kamu dan dia di sini ada perbedaan sifat dan karakter yang sepertinya saling bertolak belakang. Tetapi apapun perbedaannya, aku melihat bahwa orang ini tetap ya
menyayangi kamu, ya, sama sekali tidak mengurangi kadar cintanya dia sama kamu. Karena memang ya sosok ini tuh ya memang dihadirkan semesta untuk membahagiakan kamu secara nyata. Dan di sini ya aku melihat ya, terkadang orang ini juga dia memiliki sifat yang karakternya berubah-ubah ya. Kadang ada kalanya dia cuekin kamu, tapi ada kalanya juga terkadang orang ini bisa ngeromantisin kamu ya. Cuman ketika dia sedang merasa banyak tekanan di dalam hidupnya dia, terkadang orang ini memilih pergi ya, membatasi komunikasi denganmu karena dia ingin fokus menyelesaikan masalah. Ya, dan dari situ terkadang kamu suka merasa cemas, khawatir, curiga ya. Takut apabila ya orang ini meninggalkan kamu. Padahal bisa dibilang orang ini pergi meninggalkan kamu itu untuk menenangkan diri ya. Jadi bukan benar-benar untuk melepaskan kamu, tidak ya. Kemudian aku juga bisa merasakan ya bahwa memang secara usia ya memang orang ini sepertinya sudah cukup matang untuk menjalani kehidupan cinta yang berkelanjutan. Ya, dia juga orangnya secara finansial pun juga sepertinya sudah cukup mapan. Kemudian dari segi pemikiran pun juga sepertinya dewasa. Cuman ujian terbesar ketika kamu menjalin hubungan sama dia, kamu harus banyak bersabar ya. Karena menurut aku tantangannya besar. Orang ini manja banget ya. Dia orangnya suka diperhatikan daripada memperhatikanmu. Kemudian juga ya terkadang orang ini tuh suka menguji mental kesabaranmu, karena ketika dia ada masalah dia lebih memilih pergi ya, lebih memilih menyendiri untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi. Jadi kayak gitu. Oke, kita akan lihat lagi seperti apa energi dia, seseorang yang akan menemui kamu. Kita akan lihat dulu seperti apa energi dia, seseorang yang akan menemui kamu. Seperti apa energi dia, seseorang yang akan menemui kamu. Wow. Jika dilihat ya dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya terlanjur memberikan semua hati perasaan dia kepada kamu. Ya. Karena di sini aku melihat saat pertama kali dia mengenalmu, saat pertama kali dia ketemu sama kamu, ya, dia merasakan adanya suatu chemistry yang belum pernah dia rasakan di kehidupan cinta dia sebelum-sebelumnya. Bahkan ya dia menganggap bahwa hadirnya kamu di dalam hidupnya dia merupakan anugerah, merupakan berkah yang memang sangat diharapkan selama ini. Kamu juga orangnya pengertian ya, kamu juga orangnya ini bisa dibilang tuh bisa mengimbanginya ya. Bahkan ada juga beberapa di antara kamu tuh yang ya rela berkorban menunjukkan rasa sayangmu kepada dia, sehingga itulah alasan kenapa dia sepertinya mempertimbangkan kamu untuk menjadi masa depan cintanya dia. Dia ini seseorang yang pekerja keras ya. Dia juga orangnya ini menurut aku nggak perhitungan. Kalau misalkan dia ada ya rezeki yang lebih tanpa kamu minta pun juga pasti orang ini bakal ngasih ke kamu. Dia orangnya royal gitu ya. Dia orangnya kayak ya nggak perhitungan gitu. Apapun akan dia berikan ya, selagi diri dia mampu atau bisa ya. Ada sesuatu hal yang dia berikan, dia akan berikan gitu. Cuman ya aku melihat sih kelemahan dia ini, dia orangnya terkadang rada sedikit temperamental ya. Jadi kamu harus penuh dengan kehati-hatian ya dalam bertutur kata. Jangan sampai perkataan kamu menyakiti perasaan dia, karena ketika orang ini ya sisi temperamentalnya dia sudah keluar, maka terkadang orang ini tuh susah dikontrol, susah mendengarkan penjelasan dari kamu,
Dan bisa-bisa ya udah ya, dia bisa blokir kamu, atau dia bakal cuekin kamu ya, atau mungkin bisa juga ya dia akan menghindar dari kamu gitu. Karena memang ya nggak tahu kenapa, baik laki-laki maupun perempuan sama ya, bisa dibilang fisiknya terlihat kuat ya, tapi mentalnya lemah, mudah tersinggungan, gampang bawa perasaan ya, dan sedikit temperamental. Jadi kayak gitu. Wow. Ada suara iklan ya, mohon maklum di komplek ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Seperti apa ya seseorang yang akan menemui kamu? Seperti apa dia? Sosok seseorang yang akan menemui kamu. Seperti apa energi dia? Sosok seseorang yang akan menemui kamu. Wow. Aku merasa dia adalah seseorang yang saat ini punya rasa bersalah yang sangat besar kepada kamu, karena bisa dibilang orang ini terlalu gantungin kamu, terlalu menggantungkan suatu hubungan yang saat ini sedang kamu jalani bersama dia. Karena ya bisa dibilang orang ini sampai detik ini masih belum juga menunjukkan tanda-tanda dia akan seriusin kamu. Padahal ya mungkin ada ya sebagian di antara kamu ini yang sudah cukup lama mengenal dia, sudah cukup lama menjalin hubungan sama dia, tapi sampai detik ini tuh rasanya sama dia kayak digantung ya. Makin lama tuh kayaknya dia nggak makin serius, makin lama kok makin kesana ya, makin lama itu dia makin jauh auranya gitu ya. Ya bisa dibilang memang di masa lalu ya, pada saat flashback ke belakang, orang ini benar-benar bisa bikin kamu ngerasa nyaman banget. Bahkan ada sebagian di antara kamu tuh yang bisa dibilang tuh baru kenal beberapa minggu, ya kalian langsung memutuskan jadian karena orang ini benar-benar bisa membuat kamu merasa nyaman sama dia. Sampai pada akhirnya ketika kamu menjalin hubungan sama dia, ternyata banyak lika-likunya ya. Orang ini sering datang dan pergi ya, sesuka dia tanpa konfirmasi dari kamu. Sedangkan kamu ini orang yang butuh kepastian, kamu juga orangnya nggak suka digantung ya. Karena rasanya digantung tuh kayak rasanya menunggu sesuatu hal yang nggak pasti. Ya setidaknya orang ini ya, seandainya dia mau serius sama kamu, ya dia harus bisa dong ya ngasih kejelasan biar tahu arah hubungan ini kemana. Tapi hal tersebut tuh kayaknya nggak dia lakukan ya. Sehingga kayak kamu merasa bahwa ya bertahan rasanya sakit, meninggalkan tapi nggak bisa karena kamu masih terikat suatu hubungan sama dia. Dan orang ini juga orang yang menurut aku tuh nggak bisa dilepas, karena sempat ya beberapa di antara kamu tuh karena mungkin saking merasa lelahnya sama ini orang ya, kamu ingin berusaha pergi meninggalkan dia. Tetapi di saat hal itu terjadi, orang ini justru malah kayak memohon-mohon ya kepada kamu, meminta maaf gitu ya, agar kamu tidak meninggalkan dia. Karena pada dasarnya yang aku rasakan tuh, senakal-nakalnya dia, orang ini gak akan mampu hidup tanpamu ya. Dan orang ini sangat merasa takut ya apabila kamu benar-benar pergi meninggalkan dia, apalagi bersama orang lain. Ya karena memang selama ini kamu terlalu banyak ya memberikan kontribusi di dalam hidupnya dia. Bahkan ada di antara kamu yang mungkin sudah berkorban materi, mengorbankan harga diri kamu sendiri hanya demi kebahagiaannya. Ya, dan kamu merasa bahwa bisa dibilang tuh kebaikan kamu ke dia nggak kurang-kurang ya. Tapi kenapa orang ini susah berubah? Karena menurut aku ini tabiat ya. Jadi kayak orang ini tuh memang orang yang menurut aku susah menerima masukan dari orang lain. Jadi ketika kamu memberikan nasihat ke dia, ya udah ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, kayak gitu. Tapi ya aku percaya sih ya nggak selamanya orang ini kayak gini ya, dan beberapa di antara mereka itu ya mereka ingin sengaja bertemu sama kamu untuk meluruskan masalah yang simpang siur ya, untuk menunjukkan ya bahwa dia ingin serius sama kamu. Jadi setidaknya biar hubungan kamu itu ada kejelasan, biar nggak kayak kemarin ya digantung. Bahkan di sini juga aku melihat ada sebagian di antara kamu yang nantinya akan merasakan adanya sebuah transisi yang sangat besar, di mana ya kamu akan melihat
sosok dia menjadi pribadi yang lebih positif vibes ya daripada yang kemarin gitu. So, sebesar apapun perubahannya, tetap kamu sebagai pasangan harus menghargai ya, entah dikit entah banyak, daripada dia nggak berubah sama sekali gitu. Wow, langsung keluar. Kita lihat ya, seperti apa energi dia seseorang yang akan menemui kamu. Wow. Ya di sini aku merasa bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya sering berkomunikasi sama kamu, sering menghabiskan waktu teleponan denganmu ya. Bisa dibilang kamu sama dia kenalnya mungkin secara nggak langsung ya. Bisa kenal di sosmed, atau mungkin kamu dikenalin temenmu ya. Ataupun mungkin ya kenalan lewat Facebook atau apps dating gitu ya. Dan kalian ini belum pernah ketemu tapi nggak tahu kenapa ya. Walaupun kalian ini belum pernah ketemu tapi rasanya kayak sudah mengenal sosok dia yang udah cukup lama banget. Karena secara garis besar aku melihat ya, kamu sama dia ini kayaknya mirroring ya, kayak memiliki satu tujuan dan satu frekuensi yang sama, dimana dia ini sepertinya sudah lelah sama kehidupan cinta yang gitu-gitu aja, sedangkan kamu juga sepertinya sudah terlalu lelah ya, seringnya kamu dipermainkan ya, sama yang namanya kehidupan cinta yang gak pasti. Jadi kayak kamu sama dia ini sebenarnya sama-sama memiliki trauma di masa lalu, dan tujuan kalian bersatu mengenal ya sebenarnya untuk sama-sama mencari komitmen yang benar-benar serius gitu. Di sini sih aku ngerasa ya orang ini tuh kayak nggak bisa melewatkan sedetik pun tanpa kamu. Jadi orang ini orang yang paling panik ketika dia tidak mendapatkan kabar darimu gitu. Jadi dia sering juga ya ketika kamu bales chatnya ya, dia ini sering banget stalking kamu ya untuk memantau status terbarumu. Karena ya dia udah mulai merasa nyaman, dia udah mulai merasa sayang sama kamu. Makanya ya dia diam-diam itu ingin datang menemui kamu secara mengejutkan gitu ya. Artinya tuh ya udah ya tiba-tiba dia nanti nongol gitu ya, atau tiba-tiba dia nanti muncul tanpa konfirmasi dari kamu, tiba-tiba udah ada di lokasi kamu atau sudah ada di daerah kamu gitu. Kenapa? Ya karena dia merasa tertantang ya untuk mengenal kamu lebih jauh. Selain itu dia juga ingin lebih dekat dengan keluarga kamu. Kayak gitu ya. Di sini aku melihat ya, beberapa di antara kalian ini kayak dominan seumuran ya, atau kalaupun ada perbedaan ya perbedaannya nggak terlalu jauh sih gitu. Yang penting ya tujuan dia mendekati kamu itu apa ya, dalam artian punya niat yang baik. Kemudian dia juga sengaja ingin membuktikan rasa seriusnya kepada kamu ya. Kamu semuanya akan melihat hal itu ketika orang ini sudah bertemu kamu secara langsung. Jadi chemistry-nya itu bakal beda gitu. Cuman ya di sini tuh ya dia ini orang yang menurut aku tuh nggak terlalu romantis. Karena romantisnya dia itu romantis ketika dia bertemu kamu secara langsung gitu ya. Ketemu langsung itu langsung ya romantisnya itu keluar. Kayak misalkan physical touch ya, dia lebih suka kayak pegangan tangan gitu ya, atau mungkin suka duduk berdua ya, suka menghabiskan malam yang indah bersama kamu di tempat yang paling romantis. Orangnya kayak gitu ya. Karena kalau di telepon tuh flat-flat aja, tapi kalau ketemu secara langsung ya vibes-nya beda ya. Dia bisa menunjukkan keseriusan gitu. Oke, kita akan lihat lagi. Seperti apa seseorang yang akan menemui kamu? Seperti apa seseorang yang akan menemui kamu? Kita akan lihat. Ambil satu kartu. Wow. Di sini ada kartu The Devil ya, artinya red flag. Ya, jadi ya mungkin di sini ada sebagian di antara kamu yang saat ini sedang terikat suatu hubungan yang salah. Ya, artinya hubungan yang salah tuh gimana? Ya hubungan yang tidak dibenarkan gitu ya. Menjalani cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi. Ya, dan orang ini tuh
dia nggak bisa mengendalikan perasaannya untuk tetap terus mencintaimu, ya padahal dia sadar gitu ya, bahwa diri dia sudah punya pasangan, atau sebaliknya, dia mencintai seseorang yang pada dasarnya sudah memiliki pasangan. Tapi tetap ya, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan salah. Dia juga tahu bahwa langkahnya ini langkah membawa dosa gitu. Tapi ya, dia ini tetap bandel ya. Dia orangnya tetap bandel, dalam artian tuh gimana ya, saking perasaannya dia ke kamu nih saking besarnya. Jadi ya dia nggak bisa mengendalikan perasaannya untuk tetap terus mencintaimu, sekalipun dia tahu bahwa hubungan ini salah, hubungan yang sangat beresiko. Di sini memang ya aku merasa ya bahwa sebenarnya keinginan dia ini ingin tetap terus dekat dengan kamu gitu. Tapi bagaimanapun juga dia sadar gitu ya bahwa hubungan ini tuh hubungan yang penuh dengan kehati-hatian gitu, karena nggak bisa seenak dan semau dia bisa menemui kamu setiap saat, sehingga hal itulah yang terkadang membuat dia jadi merasa tersiksa, merasa tertekan ya. Seandainya saja gitu ya, dia ini sering membayangkan gitu ya, seandainya saja aku ya ketemu kamu dulu, pasti aku ingin menikahi kamu atau bersatu denganmu ya, atau sebaliknya gitu. Karena ya aku ini sudah sayang banget sama kamu ya. Ya aku sadar aku nggak bisa mengendalikan perasaanku untuk tetap terus berhenti mencintaimu, sekalipun hubungan ini salah. Jadi kayak gitu. Terus memang orang ini menurut aku hasratnya besar ya. Orangnya hasratnya besar banget. Jadi ya terkadang tuh ketika dia minta sesuatu ke kamu, dia ini manja banget ya, manja banget. Jadi kayak baik-baikin kamu ya, sayang-sayangin kamu. Itu artinya ada sesuatu hal yang dia pengenin dari kamu gitu. Cuman terkadang ya ketika orang ini sudah mendapatkan apa yang dia mau, ya dia mencari kamu, tapi kayak ya dia ini beda banget, nggak bisa romantis gitu ya, tiba-tiba ya cuek gitu aja gitu ya. Baru kalau ada maunya, dia bisa menjadi seseorang yang manja ya, manjanya minta ampun ya, romantis banget ya, anak TK aja kalah manjanya sama dia ya. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Oke, kita akan cleansing dulu ya energinya, biar refresh. Oke, kita akan lihat lagi seperti apa ya seseorang yang akan menemui kamu, seperti apa energinya. Wow, the lovers. Jadi bisa dipastikan ya, karena ada kartu the lovers ya, kartu yang stratanya paling tinggi ya. Jadi aku melihat di sini seseorang yang akan menemui kamu, bisa dipastikan dia adalah seseorang yang memang bucin banget sama kamu ya. Ya sekalipun kalian ini kayak Tom and Jerry ya, sering sekali terkadang ya ada perbedaan sedikit, berantem ya, kemudian ada salah sedikit dibesar-besarkan ya. Terus apalagi ketika ada maunya kalian berbaikan kayak gitu ya. Ya nano-nano lah ya, tapi dalam hati orang ini tuh dia tulus sama kamu. Dia sayang sama kamu, sekalipun terkadang banyak sifat-sifat dia ini yang terlalu menyebalkan bagi diri kamu ya, terutama ketika orang ini sibuk dengan pekerjaannya, terutama ketika orang ini sibuk dengan dunianya. Terkadang ya dia suka lupa sama kamu gitu loh. Lupa kalau misalkan ada janji denganmu, lupa kalau misalkan waktunya menghubungimu, ngasih perhatianmu ya. Itu semuanya dia lupakan ketika orang ini sibuk berdealing dengan pekerjaannya atau terlalu asik dengan dunia dia sendiri gitu. Tapi percayalah bahwa kamu dan dia memang ditakdirkan untuk bersama ya, sekalipun kalian pernah ya terjebak dalam suatu fase putus nyambung, toh ujung-ujungnya juga orang ini nyariin kamu ya. Tiba-tiba kayak seolah-olah dia bisa hidup tanpamu, tahu-tahu ya udah dia chat kamu duluan ya, baperin kamu lagi kayak gitu. Dan di sini menurut aku dia orangnya ini kayak mencintaimu pakai perasaan banget ya. Jadi kayak ya benar-benar mencintaimu karena sisi kebaikanmu gitu. Dia nggak melihat fisikmu, dia juga nggak melihat kelebihanmu,
Karena yang dia cari adalah ketulusanmu. Karena di mata dia kamu tuh tulus banget ya. Sudah diuji mentalnya, tapi tetap aja ya kamu sabar menghadapi dia. Walaupun dia terkadang sering ya menguji mentalmu, tapi kamu juga tetap legowo ya. Kamu sama sekali nggak ada niatan dendam ya. Kalau kesel iya sih, tapi kalau dendam tuh kayaknya nggak bisa marah sama dia. Karena ujung-ujungnya ketika orang ini mancing emosi, ya ujung-ujungnya kamu bakal maafin dia juga. Itulah alasan ya kenapa dia sampai bucin banget sama kamu. Bahkan ya dalam waktu dekat tuh dia sangat kangen ya, kayaknya ingin menemui kamu secara nyata ya. Karena dia udah nggak tahan nih ya. Karena ada juga sebagian di antara mereka itu yang udah lama nggak ketemu sama kamu, kayak gitu. Kalau di sini sih memang ya, aku merasa rintanganmu sama dia ini cukup besar ya guys. Ya cukup besar Besti. Kenapa nggak besar? Ya kenapa bisa besar gitu ya? Ya menurut aku ini adalah bagian dari proses untuk ke jenjang atau ke tahap yang lebih serius lagi gitu. Karena ya menurut aku tuh nggak tahu kenapa akhir-akhir ini sering sekali ya kamu sepertinya dihadapkan sama suatu konflik yang membuat kayaknya kamu ini rada bosen deh sama dia gitu ya. Karena orang ini sikapnya dia ini akhir-akhir ini agak berubah ya. Mulai dari yang dihubungi jadi sulit gitu ya. Mulai dari yang orang ini terkadang menghilang tanpa sebab dan alasan yang jelas. Atau ya ada juga beberapa di antara mereka itu yang nggak tahu kenapa ya. Kamu ini nggak tahu salahnya di mana tiba-tiba dia judesin kamu ya. Dia cuekin kamu kayak ogah-ogahan diajak untuk berkomunikasi. Dan di sini sih ya aku merasa bahwa cinta kalian ini kayaknya udah terpatri ya. Kayak nggak tahu kenapa walaupun kalian ini terkadang berpisah ya, sama-sama saling nggak komunikasi, tapi ikatan kalian ini ya, ikatan batin kalian ini kayak sama-sama kuat. Artinya tuh ya di saat kalian sedang nggak berkomunikasi ya, kayak kamu ini mikirin dia terus, dia juga mikirin kamu gitu ya. Terkadang pun juga orang ini tuh dia sebenarnya nggak tahan ya ketika kamu sama dia saling nggak berkomunikasi ya. Dia ini sebenarnya orang yang paling nggak tahan. Tetapi karena dia memiliki rasa gengsi yang sangat besar, jadi ya udah deh ya, kangen ini bisa dikalahkan sama rasa gengsi dia yang besar ini gitu. Oke, di sini kita akan lihat lagi ya guys. Kita akan lihat seperti apa ya seseorang yang akan menemui kamu. Tara, wow. Ya, di sini sih aku melihat ya dia adalah seseorang yang kayaknya sering berantem ya sama kamu. Ya nggak tahu kenapa ya, walaupun kamu sama dia sering berantem tapi dia cinta banget kok ya sama kamu. Kalau apa ya, dalam artian kalian nggak pernah berantem tuh ya dia kangen sama kamu ya, kangen sama berantemnya kamu, kangen sama cerewetnya kamu gitu. Karena menurut aku sih ya, kamu ini orangnya dewasa, sedangkan dia nggak bisa dewasa. Padahal ya sudah cukup sabar loh ya, kamu selalu mengerti ketidakdewasaannya, tapi hal tersebut tuh kayaknya tidak menyadarkan dia untuk mulai belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa ya. Jadi kayak orang ini tuh terlalu termanjakan sama perlakuan kamu ke dia, sehingga membuat orang ini tuh jadi nggak berubah-ubah. Karena ya nggak tahu kenapa ya, ketika kamu mau marah ke dia, kamu sudah persiapkan kata-kata, tapi ketika kamu mendengar suaranya, ujung-ujungnya kamu luluh lagi ya, memaafkan dia kembali. Ketika kamu berusaha pergi meninggalkan dia, dan ketika itu dia memohon maaf kepada kamu, ya kamu luluh lagi kayak gitu. Karena memang ya kalian ini ditakdirkan untuk nggak bisa jauh ya antara satu dengan yang lain. Ya walaupun hubungan kamu sama dia ini penuh dengan rintangan, ya penuh dengan pertentangan, tapi kedepannya hal ini tuh akan berjalan indah gitu ya. Dan orang ini pasti akan menemukan sebuah fase di mana dia akhirnya mengintrospeksi diri dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Di sini orangnya memang yang aku lihat dia orangnya humble ya. Dia ini orangnya punya banyak sekali koneksi ruang lingkup pertemanan ya. Bahkan yang bikin terkadang kamu ngerasa sebel sama dia ini terkadang lebih suka meluangkan waktu dia buat teman-temannya daripada waktu untuk berduaan denganmu. Ya nggak berduaan deh, sekedar ngobrol atau komunikasi aja itu nggak dia lakukan. Tetapi ya, seandainya teman-teman dia yang menghubungi ya, udah nih orang tuh langsung gercep ya. Terus ya di sini dia ini kayak masih seneng ya, kayaknya nongkrong-nongkrong ya. Mungkin mabar, main game online. Dia orangnya masih suka kayak gitu. Ya, masih suka kayak nongkrong-nongkrong gitu ya, menghabiskan waktu sama teman-temannya kayak gitu. Dan di sini tuh aku merasa ya, kenapa sampai detik ini pondasi hubungan kalian itu masih nggak kuat. Karena terkadang ya menurut aku tuh ketika kamu seriusin dia nggak bisa diajak serius gitu ya. Begitu pula sebaliknya, ketika dia ingin seriusin kamu, tapi terkadang ya karena kamu mungkin saking lelahnya ya sama dia, jadi kayak kamu udah deh ya ngomong serius-serius terus nggak ada buktinya ya. Jadi ya menjadi seperti itu karena pondasinya nggak kuat ya, gitu. Oke, kita akan lihat lagi di sini energinya. Kita akan melihat, bentar ya. Kita akan melihat seperti apa perasaannya padamu, ya, seperti apa perasaan mereka padamu, seperti apa perasaannya padamu. Kita akan lihat seperti apa perasaannya padamu. Kalau di sini aku merasa ya bahwa ya sebagian besar di antara mereka, walaupun terkadang kamu sama dia sering berkonflik, tapi orang ini ya dia mau mengorbankan hidupnya dia demi bisa memiliki kamu seutuhnya. Ya, dia rela melakukan apa aja demi bisa bersatu denganmu. Dan orang ini juga perasaannya itu sepertinya kuat ya, tetap terus memikirkanmu. Dan dia berharap bahwa kedepannya itu ya kita ada jalan ya untuk berdamai, kita kedepannya ada jalan buat menjalani kehidupan cinta yang lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Gitu. Dan di sini sih aku juga ngerasa ya bahwa memang sebagian besar di antara mereka, kebanyakan di antara mereka ini orang yang kurang bisa menunjukkan rasa sayangnya lewat kata-kata, ya. Tapi dia ini dalam artian ketika dia menunjukkan rasa sayangnya itu kayak lewat tindakan secara nyata. Jadi kayak misalkan ya, ketika ada konflik sama kamu, ya dia yang berusaha memohon-mohon untuk meminta maaf ke kamu ya, agar bisa berdamai dengan keadaan. Ya, itu juga merupakan salah satu pengorbanannya. Kemudian ya ketika kamu ngambek ya, orang ini selalu berusaha mencari cara bagaimana agar dia bisa mendapatkan hati kamu lagi gitu. Karena pada dasarnya ya pengorbanan dia itu dia nggak mau pisah dari kamu apapun yang terjadi gitu. Kita lihat seperti apa perasaannya padamu. Wow, di sini ada seseorang yang sepertinya perasaan dia kepada kamu ini perasaan cinta yang meluap-luap, perasaan cinta yang begitu besar, perasaan cinta yang mengalir deras. Ya, memang cinta itu nggak bisa dilihat, tapi cinta itu bisa dirasakan ya, seperti cara dia mencintaimu yang berbeda daripada orang lain. Karena mungkin orang lain tuh bisa mengimplementasikan bentuk rasa sayang dia ya lewat kata-kata, tapi ya berhubung dia bukan orang yang kayak gitu ya, jadi kayak cinta itu bisa dirasakan ya lewat tindakan yang dia lakukan kepada kamu. Kayak misalkan ya di saat dia datang menemui kamu ya, dia peluk kamu,
cium kamu, pegang tanganmu, ya ngajakin kamu dating, laktir makan, ya terus juga apa ya, dalam artian tuh menjaga kamu, ya itu kan juga salah satu bentuk perasaan dia yang begitu besar sama kamu, ya. Kita lihat lagi, seperti apa perasaan dia padamu saat ini, seperti apa perasaan dia pada kamu saat ini. Wow. Kalau di sini aku melihat ya, ini ada suatu perasaan ya, ungkapan perasaan yang sepertinya tidak bisa dia ungkapkan karena orang ini menganggap kehadiran kamu di dalam hidupnya dia ini merupakan berkah dan anugerah ya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena ya ada beberapa di antara mereka itu yang sepertinya sudah mulai tidak percaya lagi sama yang namanya kehidupan cinta. Tapi setelah kamu hadir ya di dalam kehidupan cinta dia, itu membuat hati pikiran dia itu merasa tergerak bahwa ternyata masih ada orang-orang yang begitu sayang sama dia, peduli sama dia, tulus sama dia. Karena ya selama kamu menjalin hubungan sama dia, kamu ini benar-benar bisa menjadi seseorang yang paling dia inginkan. Kayak misalkan dari perhatianmu, ketulusanmu, kasih sayangmu, kayak gitu. Dan di sini juga salah satu ya hal yang paling dia sukai dari kamu, ya menurut dia adalah kesetiaanmu gitu loh. Karena ya ada sebagian di antara kamu tuh yang memang sedang menjalani hubungan LDR berjarak, tapi kamu ini kayak selalu nurut ya sama kata-katanya dia. Kayak misalkan dia ngelarang kamu ini, ya kamu nurutin ya. Gak boleh karena aku dilarang sama kamu gitu ya, terus aku gak boleh gitu. Ya udah kamu menuruti perkataan dia gitu ya. Kamu gak boleh jajan sembarangan ya, terus kamu gak boleh macem-macem. Itu kamu nurut banget sama dia, sehingga ya itulah alasan yang membuat rasa cinta, perasaan dia ke kamu itu benar-benar begitu besar. Terus kamu juga orangnya itu orang yang menurut aku gak terlalu welcome ya. Jadi ketika kamu sudah terikat sebuah hubungan sama seseorang, maka kamu itu tahu batasan gitu loh ya. Kamu akan membatasi komunikasi kamu, interaksimu dengan siapapun karena kamu merasa bahwa diri kamu ini sudah ada yang memiliki, yaitu dia, kayak gitu. Terus kita lihat ya, seperti apa perasaan dia padamu saat ini. Ya kalau di sini sih aku melihat ya, bisa dibilang perasaan dia ini perasaan yang cukup dalam ya sama kamu. Karena walaupun orang ini masih belum bisa membahagiakanmu secara nyata, masih ada juga ya janji dia yang masih belum dia penuhi kepada kamu, tapi kamu ini benar-benar bisa sabar ya, menerima dia, menerima keadaannya gitu ya. Terus juga sangat memahami apa yang dia rasakan saat ini gitu ya, sehingga hal itulah yang membuat perasaan dia tergerak ya untuk lebih dalam lagi menyayangi kamu. Terus kamu juga orangnya itu realistis ya, jadi kamu orangnya nggak suka drama-dramaan, kamu suka sesuatu hal yang sifatnya itu nyata, sehingga membuat ya dia semakin lama semakin dalam sama kamu kayak gitu. Kita lihat lagi ya, seperti apa perasaannya padamu, seperti apa perasaannya padamu saat ini. Oke. Ya walaupun ya ada sebagian di antara kamu yang saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar ya, artinya itu menghadapi tantangan yang nggak main-main ya. Ada yang mungkin menghadapi konflik besar, ada yang mungkin sedang menghadapi tidak mendapatkan restu ya dari orang tua, ataupun mungkin banyak orang-orang yang iri denganmu ya. Tapi kalian ini masih tetap menguatkan perasaan kalian ya satu sama lain, sehingga dari situ kayak membuat orang ini tuh
ya dia merasa sayang banget ya, merasa cinta, merasa bahwa kamu adalah bagian dari hidupnya dia, sekalipun ya kalian masih belum terikat dalam ikatan tali pernikahan ya. Tapi dia sudah menganggap bahwa diri kamu adalah bagian hidupnya dia. Kita lihat lagi. Seperti apa perasaannya padamu ya? Ya di sini sih aku melihat ya di sini ada seseorang yang memang sengaja masuk ke dalam relung hati kamu untuk membahagiakan kamu ya secara nyata, karena bisa dibilang ya kalian bertemu ini berdasarkan takdir, karena sebelumnya juga pertemuan kalian ini pertemuan yang memang gak direncanakan dan gak ada niatan pula ya untuk sama-sama saling mengenal satu sama lain gitu. Tapi gak tahu kenapa seiring berjalannya waktu tuh lama-lama ya kamu sama dia merasa nyaman, merasa satu frekuensi, sehingga membuat orang ini tuh lama-lama dia jadi kayak melihat kamu ini memiliki kelebihan yang nggak dimiliki orang lain ya. Sehingga itulah alasan ya kenapa dia ini mau berkorban ya, ikhlas mencintaimu tanpa syarat kayak gitu. Terus di sini ya memang ada ya di antara kamu tuh yang kayak merasa digantung ya, merasa digantung sama dia atau merasa digantung ya, ikatan hubungan kamu dengannya, dan sampai detik ini tuh kayak masih belum mendapatkan kejelasan ya. Tapi yang perlu kamu tahu ya sebenarnya dia sama sekali nggak ada niatan buat menggantung kamu kok gitu, hanya saja memang ya keadaan yang memaksa untuk orang ini tuh masih belum bisa memberikan suatu kejelasan arah hubungan ini. Niat dia seriusin kamu ada, tapi kemampuannya yang menurut aku tuh masih kurang. Dan orang ini juga orang yang gak mau terlalu memberikan janji-janji palsu ya kepada kamu ya. Jadi ya udah, kalau dia merasa siap dan mampu tanpa kamu minta pun juga orang ini bakal menunjukkan rasa serius dia kepada kamu secara nyata. Ya kalaupun tidak, dia juga nggak mau ya terlalu menghayal, menjanjikan sesuatu hal yang sifatnya itu masih belum dia penuhi. Cuman ya di sini menurut aku sih niat dia baik mendekati kamu. Hanya saja kamu memang benar-benar butuh mental kesabaran ya. Mental kesabaran untuk menghadapi situasi yang saat ini sedang terjadi gitu. Karena ya menurut aku kamu sama dia ada garis jodoh ya. Tapi prosesnya ini yang menurut aku butuh kesabaran. Terus di sini ada juga seseorang tuh yang kayaknya dia perasa banget ya, intuitif banget. Karena saking besarnya perasaan dia ke kamu sampai-sampai ya orang ini tuh kayak sering merasakan kontak batin sama kamu. Bahkan dia juga termasuk orang yang menurut aku tuh paling gak bisa dibohongin ya. Orang yang paling gak bisa dibohongin, orang yang paling gak bisa didramain gitu loh. Karena dia sudah merasakan perasaan koneksi batin yang begitu besar sama kamu. Jadi kayak misalkan kamu drama pun dia tahu ya. Kamu berkata yang gak sesuai dengan ucapanmu, dia juga tahu gitu loh. Makanya ya karena dia sayang sama kamu, makanya kayak dia benar-benar punya intuitif yang cukup kuat terhadap diri kamu. Kayak gitu. Dia sepertinya sering ya membayangkan tentang kehidupan cinta berumah tangga dengan kamu gitu loh ya. Cuman ya entah kamu sadar atau tidak gitu. Yang jelas ketika dia sedang rebahan, ketika dia sedang santai, dia sering melamun ya, sembari berdoa memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya, agar diberikan kemudahan jalan untuk aku dan kamu bisa bersatu ya dalam ikatan yang benar-benar tidak bisa dipisahkan. Jadi kayak gitu. Terus kita akan lihat ya, kita akan melihat apa tujuan dia
Ya, apa yang ingin dia lakukan saat dia menemui kamu? Wow. Kita akan lihat. Jadi di sini ada seseorang tuh yang kayaknya ingin ngajak seneng-seneng kamu ya, ngajak having fun kamu. Jadi ketika dia datang menemui kamu tuh ya, kayaknya orang ini pengen menyenangkan kamu, membahagiakan kamu ya. Entah kamu diajak dating, entah kamu ditraktir apa gitu. Atau ya mungkin bisa juga orang ini sudah menyiapkan suatu tempat dimana untuk menghabiskan malam berduaan denganmu ya. Jadi ada yang kayak gitu. Terus ya di sini ada juga seseorang yang kayaknya itu ingin mengobati rasa kangennya dia. Jadi dia datang menemui kamu tuh ya karena dia selama ini tersiksa ya, menahan rindu yang tak tersampaikan. Ya makanya itu ya dia datang menemui kamu untuk mengobati ya rasa rindunya dia gitu yang terlalu berat. Gitu dia ingin sekali juga ya di sini meminta maaf kepada kamu ya, dan benar-benar mengakui bahwa selama ini mungkin dia masih banyak kurangnya sama kamu. Maka dari itu dia datang untuk menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan sama kamu. Jadi kayak gitu. Terus di sini ya aku melihat di sini ada seseorang tuh yang kayaknya benar-benar ingin mencari kebebasan ya. Kebebasan apa ya? Mungkin kebebasan dari tekanan pengaruh pekerjaan, tekanan dari masalah ya, makanya dia ajakin kamu ketemu gitu loh ya, untuk menghibur dirinya dia. Karena ya selama dia bekerja itu kayaknya dia terlalu banyak ya pengaruh tekanan dari lingkungan, sehingga membuat orang itu jadi kayak merasa stres. Sedangkan orang ini ya letak kebahagiaannya ada pada dirimu. Jadi ketika orang ini belum ketemu sama kamu, ya dia belum merasa bahagia. Dia belum merasa melepaskan rasa penat ya, dan rasa stres yang ada di dalam pikirannya dia. Jadi kayak gitu. Terus di sini sih ini ada seseorang yang menurut aku tuh dia orangnya cuek ya, dia ini orangnya sayang banget sama kamu, tapi selama ini karena dia orangnya terlalu gengsi, sehingga sebesar apapun rasa sayangnya pada kamu itu kayak tetap dia tutupi, dia sembunyikan gitu. Dia nggak mau terlihat bucin di hadapanmu, padahal sebenarnya dia sangat takut kehilanganmu ya. Ada yang seperti itu, dan ketika dia datang menemui kamu ya, kamu akan melihat adanya suatu kebenaran bahwa ternyata orang ini tuh beda banget ya ketika dia ditelepon dan ketika dia bertemu secara langsung. Karena kalau ditelepon tuh kayak bener-bener dia tidak menunjukkan rasa sayang dan bucinya kepada kamu. Tapi ketika dia bertemu kamu secara nyata, ya mungkin ya dia melihat auramu itu jauh lebih bersinar ketika bertemu secara langsung, sehingga membuat dia itu jadi terlihat bucin banget ya sama kamu. Bahkan ya hasratnya pun juga kayaknya terlihat kencang ya. Terus di sini ada juga ya seseorang tuh yang sepertinya sudah mempersiapkan jalan atau memberikan langkah tentang arah hubungan ini ke depannya. Karena ya mungkin selama ini, selama kamu menjalin hubungan sama dia, kamu tuh cenderung berputar-putar, nggak jelas ya arah hubungan ini tuh mau dibawa kemana, harapannya apa gitu ya. Tapi setelah dia datang menemui kamu ya, dia ingin melakukan suatu tindakan ya, setidaknya itu biar kamu tahu ya letak arah kamu berhenti di mana, kapan kamu harus berlari, kapan kamu harus santai, itu jadi lebih tahu ya. Karena ya orang ini memberikan arah kejelasan tentang hubungan ini ke depannya. Aduh, ya ini ada nyamuk guys. Terus di sini juga ada seseorang yang akan ngasih kamu kejutan ya. Ya mungkin ngasih kamu kado, ngasih kamu bunga ya.
atau mungkin traktir kamu. Karena di sini aku melihat ya, dia ini sepertinya sudah nggak tahan banget, ya nggak tahan banget ingin meluapkan rasa rindu dia saat dia bertemu kamu secara langsung. Jadi kayak gitu. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif. Dan bagi teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa silakan chat aja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke, terima kasih banyak. Bye-bye.